Baik, selamat pagi anak didik kami. Pada saat ini kita kembali lagi dalam pelajaran yang ketiga. Nanti dibuka bukunya, yaitu tentang Allah mengasihi dunia. Nah, pelajaran kita adalah Allah mengasihi dunia. Anak-anak didik ini sebelum kita mulai belajar, perlengkapi perlengkapan belajarnya seperti buku-bukunya, alat-alat tulisnya ya nak, pensil, pulpen, kemudian jangan lupa Alkitabnya, karena kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami ingin memulai pelajaran kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, silakan dibuka bukunya pada pelajaran yang ketiga ya nak. Allah mengasihi dunia, halaman 10 sampai halaman yang ke-12. Nah, kalau sudah dibuka bukunya, perhatikan judul besar di sana, Allah mengasihi dunia. Kita sudah belajar apa yang menjadi dampak dosa pada minggu-minggu sebelumnya. Dan kita mau tahu hari ini bagaimana bentuk kasih yang diberikan Allah kepada dunia supaya manusia itu diberi pengampunan akan dosa-dosanya selama ini. Tujuan pembelajaran kita supaya anak-anak kami menyadari betapa Allah sangat mengasihi manusia. Supaya kita menyadari betapa Allah sangat mengasihi manusia. Nah, coba perhatikan seperti gambar ini. Untuk pengantarnya, bahwa Allah mengutus para nabi untuk perpanjangan lidahnya dalam menyampaikan kabar atau berita dari Allah kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Jadi melalui nabi Allah berfirman kepada bangsanya, bangsa Israel, dan memerintah bangsa itu untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi itu tugas para nabi yang diutus oleh Allah bagi kaum Israel. Nah, pada zaman dahulu di perjanjian lama, Abraham adalah seseorang yang sangat percaya dan menerima janji Allah bahwa daripadanya akan datang keturunan bangsa-bangsa yang besar, yang diberkati, dan janji itu tentu akan dipenuhi. Yesaya juga sebagai nabi menyampaikan janji-janji Allah, bagaimana Allah akan memberikan sang juru selamat kepada dunia ini karena kasih-Nya yang begitu besar. Itu adalah nubuat-nubuat yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sehingga Yesaya menyampaikan janji-janji Allah ini. Makanya kalau kita baca kitab Yesaya, itu berisi tentang nubuat-nubuat akan kelahiran sang juru selamat. Nah, ada juga cerita Daniel tentang janji Allah. Janji Allah yaitu tentang akan adanya juru selamat yang akan menyelamatkan kehidupan manusia dan menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada dunia melalui penggenapan janji-janji Allah. Nah, Mika juga berseru, dan seruan Mika itu tentang kabar keselamatan yang akan diberikan oleh Allah. Zakaria berkata tentang janji Allah. Jadi itu adalah nabi-nabi yang dipakai Allah untuk menyampaikan nubuat-nubuat atau firman Allah secara langsung kepada bangsa Israel. Namun tahun demi tahun berlalu, seolah-olah janji itu tidak digenapi. Bangsa Israel dan umat manusia itu sangat menanti-nantikan janji-janji Allah yang akan digenapi dan akan segera mereka rasakan. Hingga pada akhirnya janji itu pun digenapi, di mana janji keselamatan itu digenapi oleh Allah dengan menghadirkan juru selamat. Juru selamat itu datang. Dia lahir di kandang domba, lahir dari anak darah Maria, dan dia diberi nama Yesus, juru selamat kita.
Kedatangan Juru Selamat ke dunia ini memberi penggenapan akan janji-janji Allah, sekaligus menunjukkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, melalui kedatangan Juru Selamat, secara mutlak Allah menyatakan janjinya, penggenapan janjinya, dan menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia. Datangnya Juru Selamat memberi kita pengharapan bahwa kita juga diberi kesempatan memperoleh hidup yang kekal ketika kita diperdamaikan bersama dengan Allah. Allah begitu mengasihi manusia, meskipun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Allah, tetapi Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakannya itu. Namun akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, manusia pertama itu, mereka itu mendapatkan hukuman dari Allah. Ya, ketidaktaatan mendapatkan hukuman, itu adalah hal yang mau kita ingat, bahwa di setiap ketidaktaatan pasti ada hukuman ataupun konsekuensi. Nah, mereka diusir dari taman kehidupan, dari taman Eden, dan akhirnya mereka harus bertanggung jawab atas kehidupan mereka, menjalani masa-masa sukar dan masa-masa sedih. Namun Allah itu tidak membiarkan manusia itu lama dalam penderitaannya. Allah tetap mengasihi umatnya, umat manusia. Nah, bayangkan kamu dipeluk Allah dengan erat seperti pada gambar ini ya nak. Nah, karena kasih-Nya kepada manusia itu, kita akan melihat Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang dikorbankan dalam Yohanes 3 ayat 16? Anaknya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Perhatikan, Dia disalibkan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa nak? Beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti besarnya kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya anak-anak bahkan semua orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Inilah bukti kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Ia memberikan anaknya yang tunggal, anak yang sangat dikasihinya, agar kita memiliki hidup yang kekal. Maka bunyi firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 6. Berkata demikian, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini wajib dihafalkan, ditulis di buku catatannya. Khusus ayat ini harus diwarnai dengan kreatif, dibuat dia menjadi sebuah kartu. Buat nanti kartu ayat hafalan ya. Sebuah kartu ayat hafalan dihiasi, baru dibuat isinya Yohanes 14 ayat 6. Tunjukkan kartu itu nanti ke WA Miss di video sambil kamu mengucapkannya. Yohanes 14 ayat 6. Beginilah firman Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Miss harap semua mengerjakan dan dikirim ke WA Miss. Nanti dibuat videonya menyampaikan ayat Alkitab itu dan ditunjukkan kartunya. Karena dia menggunakan kartu, maka kartunya bisa menyusul hari Sabtu ya nak. Jadi hari Sabtu dibuat videonya sama Miss dan ditunjukkan kartunya yang cantik ya, yang bagus. Maka belajar dari materi ini dalam diri anak-anak Miss harap ada komitmen. Komitmen itu adalah sesuatu janji yang harus ditepati. Hidup bersyukur dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, anak Allah adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, Allah mengasihi manusia sehingga
memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Kasih Allah harus kita syukuri dengan hidup taat kepadanya dan sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Nah, catat materi ini ke dalam buku catatanmu, kirim ke WA Miss, kartunya dan videonya menyusul di hari Sabtu. Kita berdoa. Allah pengasih, kami berterima kasih atas cinta dan sayang-Mu bagi kami orang-orang berdosa ini. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Allah berikan, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Tambahkanlah iman percaya kami kepada Yesus Kristus dan tolonglah kami untuk selalu taat kepada Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat belajar. Tuhan memberkati.